Asal mula gelar Wahabi dari mana? Nih ya, sekalian, sebetulnya kalau gelar Wahabi dengan berbagai macam pernak-perniknya untuk mengarahkan kepada hal yang positif, kita tidak pernah persoalkan. Yang menjadi permasalahan di balik gelar itu, mereka ingin menimbulkan fitnah dakwah, ingin menusuk dari belakang, ingin menggunting dari lipatan, menuduh siapa saja yang kembali kepada Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf yang mereka gelari dengan puritan, langsung ditembak Wahabi. Ini yang jadi soal. Itu ya. Dan kalau memang seperti itu, kalau kita mengusut awal muasal gelar Wahabi, itu ada dua macam. Ya, Wahabi dari warisan imperialis sama Wahabi warisan apa? Warisan historis. Itu akarnya. Ini kita pelajari ini dulu ya. Jadi Wahabi itu kalau kita nisbatkan kepada Al-Wahhab, nama Allah bagus. Itu. Kalau dinisbatkan kepada pendirinya, namanya Muhammad. Bahkan tokoh-tokoh internasional memberikan ini gerakannya namanya Muhammadiyah. Itu kan gitu. Ini kemungkinan yang mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberi nama apa? Organisasinya Muhammadiyah. Itu. Makanya mereka menyimpulkan bahwa gerakan di atas merupakan tema utama dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu apa? Dakwah yang memurnikan tauhid, membasmi syirik, menghidupkan sunnah serta memadamkan bid'ah, khurafat dan tahayul. Yang ini sekarang banyak dihindari oleh orang. Akhirnya mereka menuduh. Nah, ini tuduhan mereka nih. Di samping itu mereka juga masih membumbui dengan berbagai penyedap tuduhan kepada mereka yang dituduh Wahabi, yang antara lain mereka membenci salawat Nabi, ya kan gitu. Tapi salawat yang mana? Kalau membenci salat Wahabi gak pernah sah. Karena ketika salat baca tahiyat ada apa? Salawat. Yang dibenci itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita benci adalah salawat bid'iyah. Ya, di sana ada salawat nariyah, ada salawat asghil, adalah salawat apa lagi? Itu. Anti ziarah kubur. Gimana kita anti ziarah kubur? Terbuka mata bisa melihat setiap saat di Mekah, Medina, terutama di Medina, orang dibuka untuk ziarah baqi kok. Itu lihat. Anjib ini manusia. Mengingkari karomah, subhanallah, karomah apa lagi? Kalau karomahnya wali setan kita tolak. Kalau wali Allah kita terima. Karena wali itu ada dua, wali Allah sama wali setan. Ada sekarang 4 sebetulnya. Yang ketiga wali murid. Nah, yang keempatnya wali kawin. Itu. Ajib, Pak. Kalau ada wali pernikahan, seandainya walinya gila aja itu ditolak oleh KUA. Ini wali Allah gendeng. Diterima. Ajib manusia. Dunia ini pokoknya ajaib. Astagfirullah. Menentang tradisi dan budaya, kita tidak menentang, meluruskan. Kenapa? Kalau sekarang semua tradisi budaya ini dinisbatkan kemudian dimuatkan ke dalam Islam, betapa beratnya Pak dakwah ini, agama ini. Orang Sumatera punya tradisi, orang Jawa punya tradisi, orang ini baru Indonesia. Belum lagi sekarang tradisi di India, di Bangladesh, ada nggak tradisi? Ada. Semua dinisbatkan kepada Islam. Coba bayangkan, meledak nggak? Yang ajaran asli aja banyak orang yang meninggalkan, nggak mengamalkan, apalagi ditambah tradisi budaya. Itu yang kita persoalkan. Yang akhirnya puncaknya Bapak, orang lebih rela meninggalkan ajaran aslinya dan mempertahankan budayanya. Lagi-lagi itu penyakitnya. Jadi nggak ada anti budaya, nggak ada anti tradisi. Yang ada adalah kita luruskan budaya tradisi itu. Karena tidak semuanya budaya tradisi itu baik. Contoh, ada budaya nyambung ayam, nyambung kebu, nyambung sapi. Ada lagi budaya apa? Ngabuburit. Kalau Ramadan pacaran ternyata dibungkus dengan ngabuburit, cuci mata. Kalau pagi, masya Allah, belum juga dapat pahala. Itu kan matanya udah dicuci. Pakai apa? Pakai dosa. Itu tradisi-tradisi itu kita coba luruskan. Serampangan di dalam mengambil dalil. Dalil serampangannya di mana? Kita itu tidak mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan sudah didudukkan pemahamannya itu kalau fikih oleh 4 madhab. Kalau akidah di sana ada ulama-ulama, masya Allah. Kalau di dalam masalah hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim,
Abu Daud, Nasai. Artinya nggak mungkin kita itu ngarang di dalam pemahaman kita, serampangan di dalam memahami dalil-dalil yang ada, nggak mungkin. Terkesan mendikte Allah, siapa yang didikte? Itu. Karena siapa yang nggak begini, ya, siapa yang begini surga, yang nggak begini neraka, itu katanya mendikte Allah. Kita mengatakan itu semua karena dasarnya dalil. Terkesan mendikte Allah, berpandangan sekuler dengan mengambil bid'ah menjadi dua, yaitu diniyah terkait dengan larangan agama dan duniawi. Jadi kalau mengada-ada di dalam masalah dunia itu bid'ah yang kita bolehkan, mengada-ada di dalam masalah agama itu yang kita larang, katanya sekuler. Membedakan antara urusan agama sama itu. Coba bayangkan Pak, ngaco mereka. Kita tidak sedang mencoba menerapkan syariat yang hanya di dalam bidang agama saja, dunia enggak. Kita ingin menundukkan bid'ah itu berada pada posisi apa yang dilarang itu. Mereka juga dituduh telah mendoktrin para pengikutnya dengan doktrin keras dan angkuh. Nah ini makanya mereka gampang sekali menuduh kita itu radikal. Jadi ceramahnya dari mulai awal sampai akhir radikal gitu terus. Nggak ada tema lain. Dari mulai YouTube-nya, videonya, isinya cuma radikal. Nggak ada bahasan lain. Itu kan gitu, subhanallah. Coba antum mencari jamaah dengan selain cara memfitnah Wahabi, mengangkat radikal, nggak ada yang nonton YouTube-nya, nggak bakal, nggak ada yang hadir majelisnya. Mereka juga dituduh membakar ribuan kitab-kitab para ulama. Pertanyaannya nanti kita akan bedah di belakang. Itu kitab mana yang dibakar, jumlahnya berapa, tanggal berapa, di mana, kan gitu kalau sejarah. Kalau kita bicara masalah sejarah, apa pembakaran kitab, di mana pembakaran tersebut, bagaimana cara pembakarannya, data-data dari mulai berapanya, siapa yang membakar, kenapa dibakar, kalau begitu alasannya, kan begitu. Kalau nggak bisa jawab berarti fitnah. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa menyebut gelar Wahabi berasal dari lawan-lawan dan para pembenci Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya dipopulerkan oleh orang-orang barat, kemudian beredar halaman 15. Kemudian beredar secara santer dari mulut ke mulut di tengah mereka. Jadi persis seperti isu kolor hijau, Pak. Jadi beredar dari mulut ke mulut, kemudian ditayangkan di TV, dipercaya seperti sesuatu yang fakta, kemudian dibukukan seakan-akan ada kolor hijau. Padahal sampai sekarang kelompok itu di mana? Nggak ada tuh. Ya. Ajib ya. Buktinya mereka tidak pernah menyebut dari mereka sebagai kelompok Wahabi dalam karya-karya dan majelis-majelis mereka, baik secara implisit maupun eksplisit. Ana tantang semua orang yang menuduh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab punya organisasi namanya Wahabi. Tolong sebutin di mana itu kitabnya ada, di tulisan mana beliau mengatakan itu, apalagi mengajak, apalagi punya organisasi yang sifatnya bawah tanah, gerakan bawah tanah, yang katanya mereka mengusung khilafah. Tuh. Aneh. Negara Saudi Wahabi katanya dituduh menyebarkan khilafah, tapi negara aslinya kerajaan. Lucu. Anjib itu. Itu dah. Bahkan gerakan dakwah mereka tidak memiliki nama khusus dan simbol tertentu, apalagi Wahabi. Adapun tujuan utama beliau hanya mengajak umat manusia kepada Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Target utama musuh-musuh Islam memberi gelar Wahabi pada Muhammad bin Abdul Wahab adalah untuk menakut-nakutin agar umat Islam secara umum tidak terpengaruh dengan dakwah tauhid dan sunnah yang didakwahkan oleh beliau. Dengan diberi gelar yang menyeramkan dan stigma yang menakutkan, kaum awam makin menjauh dari dakwah mulia ini. Ya, sampai pengurus-pengurus masjid nggak mau ngundang lagi khotib, khutbah, masjidnya di cancel, kantornya dilarang untuk itu tujuan mereka. Jadi ujung-ujungnya rebutan lapak. Itu. Coba yang di cancel sekarang kajian yang TPA, karena nggak ada apa-apanya. Itu. Yang di cancel sekarang kajian yang ada di Pelindo, kajian yang ada di mana? Di Pertamina, kajian yang di cancel. Siapa yang di cancel? Ya saya. Gitu. Nah, saya nggak ngada-ngada. Ya nggak apa-apa. Loh, bagi saya itu, masya Allah, dakwah bagi saya itu di mana aja, di rel kereta aja jadi. Yang penting di syuting. Gitu kan? Ya nggak? Oh, susah banget itu. Ya kita aja tim TV syuting, ya di kebun aja jadi kok, di upload. Wah, kajian di luar negeri di cancel. Visa sudah dibeli, tiket sudah dibeli, batal. Kenapa? Takut lapaknya hilang.
dengan diberi gelar yang menyeramkan dan stigma itu, maka orang-orang nggak mengundang lagi. Wah, radikul. Ya. Apa itu radikul? Waduh, Masya Allah, minum kopi radik, habis nasi sebakul. Itu. Radikal, keras. Nggak mau mendengar langsung. Anehnya di sekalian, orang yang keras dan orang yang sekarang ini ganas menyerang Wahabi, nggak pernah hadir ke majelis ilmu. Bahkan ada kisah menarik, ada jamaah yang baru ikut ngaji ke kita, dituduh Wahabi. Dia nggak ngerti apa itu Pak Wahabi. Saya tadi habis ngaji, materinya soal kematian. Itu masa orang mati Wahabi? Ini dia jelaskan begini, Mas, Wahabi itu kalau kamu nggak tahu loh, berarti bapak yang Wahabi karena lebih ngerti tentang Wahabi, kata dia. Bingung dia kan, kok jadinya dia yang lebih ngerti tentang Wahabi, kan bapak kalau gitu yang Wahabi, kata dia. Ini orang nggak ngerti dikit itu kan gitu, akhirnya ngeyel. Dengan demikian, gelar Wahabi hanyalah sebuah gerakan pembusukan terhadap Islam secara umum dan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab secara khusus, karena siapapun bisa mengetahui dengan mudah kekeliruan mendasar dalam pemberian gelar Wahabi untuk para loyalis Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun kekeliruan secara bahasa jelas, ya, namanya dia Muhammad, bukan Abdul Wahab, bapaknya itu. Terus kita tambah i, ya. Apabila seorang sufi bernisbatkan dari suf, maka orang yang masuk namanya sufi. Sekarang orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i namanya Syafi'i, Hambali gitu. Nah sini kenapa ada yang ngeyel? Nah bisa aja ada kelompok yang diberi gelar malah kakeknya siapa, Karomiyah itu umpamanya, atau yang lain. Persoalannya sekarang, Anda ingin menggelari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gelar Wahabi tadi, pertanyaannya, antum ingin kebaikan atau keburukan? Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Al-Qur'an pun bisa dijadikan alat untuk menyebarkan fitnah. Coba lihat. Wa ammal ladzina, kalau sudah hatinya ada apa? Zaygh. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dari sisi tujuan pemberian nama atau gelar setelah memahami makna istilah Wahabi, pada hakikatnya justru menjadi pujian. Sayangnya tujuan utama lawan-lawan beliau di dalam memberi gelar Wahabi hanya untuk mendiskreditkan kelompok Puritan, mempembela tauhid dan Islam murni. Padahal memberikan gelar buruk kepada sesama kaum muslimin, mencibirkan, menghina nggak boleh, karena Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Bahkan di antara mereka itu kadang-kadang awamer netizen itu kan. Kalau sekarang dia tuduhannya agak santai Wahabi, terus kemudian agak sedikit mangkal Wahabo, agak sedikit mangkal gede, mangkalnya Wahaboi, gitu. Jadi wallahi ya ikhwan, mereka memandang Wahabi itu lebih negatif daripada mereka memandang kepada non muslim, sehingga mereka menerapkan ayat tidak pada tempatnya untuk kita, malah lakum dinukum untuk kita, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr untuk non muslim. Itu begitulah dalam surat-surat dan laporan-laporan Ibrahim Pasha yang dikirimkan kepada ayah tirinya Muhammad Ali Pasha, pemimpin Ottoman, menggunakan istilah Wahabi. Nah mulai, jadi dari internal yang pertama kali menggulirkan istilah Wahabi itu Muhammad Ali Pasha, ya, yang ketika itu bersekongkol dengan pemerintahan Turki, menuduh Syekh Muhammad itu Wahabi, Khawarij dan bid'ah. Makanya Muhammad Rashid Ridho menegaskan, sesungguhnya sebab utama Wahabi dituduh dengan tuduhan bid'ah dan kufur semata-mata demi tujuan politik dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari mereka, karena mereka telah menaklukkan tanah suci dan Hijaz, sehingga Turki Ottoman khawatir akan berdirinya negara Arab Raya. Dengan demikian umat manusia terprovokasi. Siapa yang ngomong? Muhammad Rashid Ridho. Nasir Atwaim juga mengatakan kaum orientalis menggunakan istilah Wahabiyah. Nah ini mulai eksternal. Wahabis di dalam artikel-artikel dan buku-buku mereka untuk menyandarkan istilah ini kepada gerakan dan para loyalis dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di antara mereka ada yang menggunakan sebagai judul buku mereka seperti Bukat, ya, Breakdance, dan juga Koper, atau sebagai judul artikel mereka seperti Zweimer, ya, Samuel Zweimer ini sekali orientalis sekaligus misionaris yang sangat negatif komentarnya terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan menurut Philip Khitti, ya, ini juga orientalis, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab disebut golongan Wahabi oleh lawan-lawan mereka, oleh lawan-lawan. Gitu.
Ini jelas, bukan soal tadi disamakan dengan fulan-fulan dan yang lainnya seperti Karomiyah. Ya, dalam perjuangan mereka untuk memurnikan ajaran Islam dari pemujaan pada orang-orang suci dan dari bid'ah-bid'ah lain, padahal yang ada di benak Muhammad bin Abdul Wahab hanya pemurnian dalam akidah dari berbagai macam syirik dan pemurnian dalam syariat yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini siapa yang mengatakan? Philip Kitty, salah seorang orientalis. Ya, nah akar stigmanya, ya, akar permasalahannya dari ini, Pak. Jadi sebenarnya serangan kepada Muhammad bin Abdul Wahab hanya sekedar ilusi tanpa fakta, dan bahkan hanya sekedar opini kesesatan firqah Wahabiyah, pecahan firqah Khawarij. Ya, makanya yang saya katakan tadi, Wahabi itu ada dua. Wahabi warisan imperialis, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, difitnah. Ada Wahabi warisan historis, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum. Nah kalau memang begitu, akarnya apa? Nah ini antum lihat halaman 22. Adapun alasan mengapa mereka memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertama, beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid yang merupakan misi utama dakwah Nabi dan gerakan salafus saleh. Itu aja. Selain itu mereka nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada latar belakang permusuhan. Apa sekarang yang mereka disakiti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Pernah kelompok Wahabi jajah Indonesia? Enggak. Pernah kelompok Wahabi menyembelih jamaah haji Indonesia di Mekah? Apalagi merampas harta jamaah haji? Enggak juga. Apakah sekarang ini mereka pernah dizalimi? Hartanya, keturunannya, nasabnya dihina? Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melecehkan keluarganya, organisasinya? Enggak. Apa, Pak? Kalau enggak ini tadi. Yang kedua, beliau menumpas bid'ah khurafat sampai ke akarnya dan melarang pembangunan-bangunan di atas kubur dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan Maulid Nabi dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Makanya menurut Dr. Badri Yatim, Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam. Ditambah lagi dengan paham animisme. Jadi persoalannya kaum Darwis tersinggung, pengikut loyalisnya merasa terpojokkan dengan dakwah Syekh Muhammad. Itu aja, nggak ada lain. Ketiga, beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Kenapa? Karena dia penguasa. Boleh man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ketika penguasa. Nah, siapa mereka yang menggulirkan memusuhi Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kelompok pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan masjid di atas kuburan, berdoa kepada mayit dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian daripada ajaran Islam. Ini kelompok pertama, tokoh pertama. Yang kedua, mereka kelompok berilmu namun tidak mengerti tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya main tuduh ikut-ikutan, ya. Pokoknya Wahabi aja. Apa itu, Pak? Wahabi siapa Wahabi? Nggak tahu. Katanya sih itu. Ya, makanya ada kejadian di India dan Afrika. Salah satu muridnya yang belajar di Mekah terpengaruh kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya pulang dari Mekah membawa buku tersebut, disobek kulitnya sama namanya, dikasihkan ke kiainya, ke gurunya. Masya Allah, dia kagum, ini buku bagus banget nih, saya nggak ada covernya. Setelah dia tunjukkan covernya dan penulisnya, dia tobat. Nggak ada salahnya. Terlepas memang kelemahan manusia, nggak ada kitab yang tidak pernah salah kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi sekarang kita coba baca usulul salasa. Kita butuh tauhid semua, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Nah, pusaran konspirasi ini kelompok global yang mempengaruhi bola Wahabi itu bergulir. Siapa? Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Turki Utsmani, imperialis, gitu ya. Masya Allah. Terus kemudian kedua, motivasi agama sosial. Nah ini kiai-kiai Darwis tadi, gitu, yang ingin viral, ingin mendapatkan jamaah Masya Allah, sehingga apa? Nyerang Wahabi. Antum lihat aja, Pak, di Indonesia siapapun yang ingin terkenal, apalagi buka kanal YouTube, yang diserang pertama kali Wahabi. Tuh, lihat aja, cek. Jadi mereka sebetulnya bersyukur Wahabi ini dimusuhi tapi dibutuhkan. Kan gitu, lucu. Ya nggak apa-apa, kita kasih ma'isyah mereka. Alhamdulillah dari YouTube mereka dapat ma'isyah, setoran, ya. Karena apa? Awalnya nyerang Wahabi. Nggak bakal laku, Pak, kalau mereka itu nggak ngangkat Wahabi. Itu. Sekarang kalau ngangkat Mama Gubron, ya paling sehari. Ngangkat Maling Kondang, paling sehari. Jogo Bodo sehari. Ini
rojak merebut masjid kami. Oh, masya Allah, berhari-hari itu. Rebut gimana? Ente aja yang sering ninggalin masjid. Nah, kita sering makmurkan masjid itu aja, Pak. Jadi permasalahannya, istilah ngerebut, mereka itu jarang ke masjid sampai nama masjidnya aja lupa. Coba. Nah, kita sering ke masjid, jamaah sholat rajin, kemudian lihat masjid ini patutnya kalau memang ingin makmur lagi diadakan kajian. Itu aja, simple. Ngerebut apa sih? Wong wakaf juga nggak bisa dijual kok. Wakaf juga nggak bisa diwariskan. Itu. Apalagi masjid ditelan sama Wahabi. Ya, nggak ada. Yang ada, yang nuduh itu jarang ke masjid, sampai nama masjidnya aja lupa. Kita itu mewajibkan, ya, salafiyun untuk apa? Salat jamaah. Di dalam pandangan mereka berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu salat jamaah wajib. Di antara dalil-dalil Al-Quran, farka'u ma'ar raki'in. Lah mereka tidak, farka'u ma'ar raki'in. Artinya salat jamaah dijalankan pun mereka masih asyik roko'an. Nah, itu kan gitu. Makanya farka'u ma'ar roko'an. Itu. Makanya ketika ru'yah bukan ru'yah bulan, tapi ru'yah rokok payah wal hisab. Makanya mereka itu ahlul hisab wal ru'yah. Gitu, itu aja. Jadi kelompok-kelompok ini yang selalu berkepentingan menggulirkan isu Wahabi, Wahabi, Wahabi. Bikin kanal YouTube Wahabi, bikin video Wahabi, ceramah Wahabi. Kenapa? Karena selain jualan Wahabi nggak laku. Itu apalagi kiai-kiai yang nggak punya modal suara baik. Kalau punya modal suara baik masih bisa jualan sholawat. Itu kan gitu. Makanya anak dulu, Pak, kalau masih di kalangan mereka laris. Oh, suara saya nggak jelek-jelek banget kok. Wah, itu kan gitu. Kiai-kiai yang sekarang ini nggak punya suara bagus, nggak punya modal jualan pakai apa? Salawatan, ya udah jualan Wahabi, Wahabi, Wahabo, Wahaboi. Wow, murid-muridnya diajak untuk itu. Akhirnya apa? Mengiyakan tanpa bukti. Ketiga, motivasi penjajahan. Antum lihat nih, Inggris menggulirkan isu Wahabi di India. Prancis merasa khawatir dan terancam dengan perkembangan dakwah salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Alawi, seorang raja Maroko, keturunan Nabi. Ini ada keturunan Nabi ini, menggulirkan dakwah, membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Italia juga dibuat kunda dan takut daerah jajahan Libya dengan gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Belanda apalagi? Belanda merasa khawatir dan gelisah dengan perjuangan kaum muslimin di Jawa dan Solo pada tahun 1788. Hampir mau ini baru-baru kemungkinan besar ini masih muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang ke Jawa di zaman pemerintahnya Pakubuwono keempat yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Bagus. Beberapa orang penganut paham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajaran di negeri ini. Bukan hanya di Solo dan Jogja, tetapi mereka menyiarkan paham tersebut di Cirebon, di Batam, dan Madura. Dengan mereka mendapat sambutan baik karena jelas anti penjajahan. Sunan Bagus sendiri tertarik dengan ajaran kaum Wahabi yang tidak lain adalah Pakubuwono yang keempat tadi. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pada awalnya Sunan Bagus tidak mau menyerahkan mereka, akan tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan Jawa, akhirnya para penggawa kerajaan menyerahkan Sunan Bagus agar menyerahkan orang-orang Wahabi kepada pemerintah Belanda, dan akhirnya mereka dibunuh satu persatu. Ini. Jadi kalau kita dikatakan katanya Wahabi itu adalah ajaran trans, Pak, duluan mana berdirinya, menyebarnya? Dari Sunan Pakubuwono keempat itu sudah menyebar dakwah salafiyah di Jawa. Kalau SDI, SI baru kemarin, apalagi Muhammadiyah, NU, Persis, apalagi Al-Irsyad baru kemarin. Ini data sejarah. Siapa yang mengusungnya? Profesor Dr. Hamka. Antum lihat dari Perbendaraan Lama. Tuh, jadi apalagi Perang Badri di bawah kepemimpinan Imam Bonjol sebagai kelanjutan perjuangan tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab telah berhasil mengusir Belanda dan bala tentaranya, dan bahkan Belanda mengalami kerugian fatal dan kekalahan cukup besar sehingga mereka menggulirkan isu Wahabi.